Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan Eko Pulalan, pada hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus. Para pendengar, Tuhan memberi penerangan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah hati dan pikiran bersih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, maraknya berbagai tindak pelecehan seksual yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja, bahkan anak-anak, memperlihatkan bukti berbahayanya arus informasi tanpa batas melalui media internet yang dapat diakses baik melalui perangkap komputer maupun handphone atau smartphone. Kenyataan ini menjadi salah satu pendorong bagi pemerintah berupaya memblokir berbagai situs porno di internet. Satu kesimpulan yang bisa diambil bahwa apa yang dapat dilihat melalui mata dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan pelecehan seksual, dan yang lain-lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 8 menegaskan, hanya dengan memandang seorang perempuan dengan hati yang nafsu, dengan hati yang kotor, seorang telah berbuat zina. Maksudnya dari Tuhan Yesus di sini bahwa bukan hanya tindakan perzinahan yang terlarang, pikiran kotor juga merupakan kesalahan yang besar di hadapan Allah. Kekotoran yang besar di hadapan Allah. Pada ayat 29 dan 30 dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus menekankan bahwa segala sesuatu yang dapat yang menjadi penyebab atau pendorong untuk orang berbuat dosa harus disingkirkan, harus dilempar jauh-jauh. Bukan dalam pengertian bahwa mata dan tangan pelaku zina dalam hati benar-benar harus dipotong, tetapi ini merupakan kiasan untuk menegaskan betapa penting untuk membuang atau menghindari diri dari hal-hal yang dapat membawa ke dalam berbagai-bagai dosa, ke dalam kejatuhan berbagai-bagai dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, perikop ini memberikan 3 catatan penting dalam renungan kita hari ini. Yang pertama, Allah menghendaki kekudusan hidup. Kekudusan hidup itu hanya dapat bukan hanya dalam bentuk sikap dan perilaku yang benar, tetapi juga pikiran yang bersih. Seperti tema kita, jauh dari hal-hal yang cabul dan pikiran-pikiran porno serta pikiran-pikiran jahat lainnya. Yang kedua, hindari berbagai hal yang membawa kita memikirkan pikiran-pikiran yang kotor, seperti mengakses situs-situs porno, melihat gambar-gambar porno, bergaul dengan teman-teman yang salah, mengunjungi tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang kotor, dan tempat-tempat perjudian, bahkan tempat-tempat pelacuran. Itu kita harus jauhkan. Yang ketiga, mohon selalu kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, bahkan menguasai tubuh, roh, dan jiwa kita.
Supaya apa? Supaya kita dapat hidup bersih dan pikiran bersih. Supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Semoga firman Tuhan hari Kamis ini membuat kita waspada dan menjauhi dosa-dosa yang ada di depan mata kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, jagalah kami supaya kami berpikiran bersih, berhati bersih di dalam kami mengikuti Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, dan dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.